Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya di Cerdas Hukum Channel. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang hukum perdata, di mana materi yang akan kita bahas seputaran tentang hukum keluarga. Namun sebelum menyimak materinya, alangkah baiknya apabila Anda mengklik like dan subscribe serta klik tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan informasi dan kami semakin bersemangat untuk menyampaikan pengetahuan atau wawasan tentang hukum yang lainnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Hukum keluarga. Di dalam penerapan hukum keluarga di negara Indonesia, itu terdiri atas dua era pemerintahan. Di mana yang pertama yaitu sebelum Indonesia ini merdeka. Yang mana penduduk yang tinggal di wilayah Indonesia pada saat itu terbagi menjadi 3 golongan. Yakni golongan yang pertama adalah golongan penduduk Eropa dan yang dipersamakan. Terhadap mereka berlaku ketentuan sesuai dengan Burgerlijk Wetboek atau yang biasa kita dengar dengan sebutan BW. Kemudian yang kedua, golongan pribumi. Terhadap golongan pribumi ini berlaku hukum adat atau hukum kebiasaan. Kemudian yang ketiga, terhadap golongan timur asing, di mana terhadap mereka berlaku hukum agama. Meskipun demikian, pada tahun 1933, perkawinan bagi penduduk yang beragama Nasrani itu berlaku ketentuan Ordonansi Perkawinan Bangsa Indonesia, yaitu yang tercantum dalam Statblad 1933 nomor 74. Yang selanjutnya di era setelah merdeka. Semula berlaku Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, sehingga undang-undang ini dirubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Perkawinan sebagai sendi dasar keluarga, yaitu sesuai dengan pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perkawinan hanya dipandang sebagai suatu pertalian yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa supaya diketahui, perkawinan yang sah adalah pintu terbentuknya keluarga. Jika perkawinan tersebut tidak sah menurut undang-undang, maka itu bukan suatu hubungan keluarga. Adapun selanjutnya mengenai syarat-syarat perkawinan. Syarat yang pertama, perkawinan itu harus memenuhi ketentuan agama dan kepercayaan yang dianut. Selanjutnya yang kedua, bahwa perkawinan tersebut harus berdasarkan persetujuan dari kedua calon mempelai. Kemudian yang ketiga, perkawinan itu dapat dilaksanakan ketika calon mempelainya berusia 21 tahun. Atau bagi wanita dan pria yang usianya masih 19 tahun, hendak melaksanakan pernikahan, harus ada izin dari orang tua mereka. Kemudian yang selanjutnya, perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang dilarang. Yang selanjutnya, perkawinan itu tidak terikat suatu talian perkawinan bagi pria, harus ada izin dari pengadilan. Maksudnya begini, di antara calonnya atau salah satu calonnya tidak dalam talian perkawinan. Dan bagi pria yang sudah menikah, akan melaksanakan perkawinan lagi, harus mendapatkan izin dari pengadilan. Dalam hal perkawinan,
kita di sini mengetahui adanya perkawinan yang dilarang dilaksanakan. Dan ini sesuai dengan pasal 88 Undang-Undang Perkawinan tahun 2019, yaitu adanya hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas. Kemudian berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping atau antara saudara, saudara orang tua, dan saudara neneknya. Kemudian yang selanjutnya berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri. Dan yang selanjutnya berhubungan suatu susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman sesusuan sebenarnya. Kemudian berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri bagi pria yang beristri lebih dari seorang. Dan selanjutnya hubungan yang oleh agamanya atau aturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin. Demikianlah wawasan singkat tentang hukum keluarga yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian.